Shalom Bapak Ibu Jemaat yang kasih Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan di akhir pekan ini. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari ini dari Markus pasal yang kelima ayat yang ke-19. Demikian tertulis dalam Injil Markus. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Dalam bahasa Batak Toba dikatakan demikian. Aledang diloas didok matuibana muli maho tua kasih sisolhotmu pajozor matu nasida godang ni nabinahin itu hani itu ho dohot pangasi ina diho. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nas kita hari ini adalah bagian dari kisah di mana Tuhan mengusir roh jahat dari seorang yang telah dirasuki sekian lama. Bahkan disebutkan dalam Markus 5, roh jahat yang merasuki orang ini jumlahnya puluhan ribu. Makanya dia menyebut dirinya dengan legion yang artinya laksa atau puluhan ribu. Ada orang yang demikian disiksa oleh roh jahat sekian lamanya. Makanya kalau kita baca di kisah itu, kita akan temukan dia berkali-kali dirantai. Tetapi rantai itu selalu putus. Bahkan ketika dia berjalan atau dia tidak bisa menguasai diri, dia memukul dirinya dengan batu, menyakiti dirinya. Tapi itulah orang yang dikuasai oleh roh jahat. Dan suatu ketika Tuhan Yesus datang ke Gadara, dia mendaratkan diri lewat perahu dan dia mendarat di Gadara. Orang jahat ini mencoba menyerang Yesus, tetapi roh jahat itu tidak punya kuasa apapun untuk menyerang Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang itu, roh jahat itu minta supaya jangan diusir dari wilayah yang selama ini dikuasai. Dan mereka cuma minta supaya dilempar kepada babi-babi. Dan ya itu yang terjadi. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, seketika itu orang yang dikuasai oleh roh jahat ini menjadi waras dan mulai diberi pakaian seperti orang waras. Dan ketika itu dia meminta mau mengikut Tuhan Yesus. Dan ayat kita hari ini mengatakan Yesus tidak memperkenankannya. Tuhan Yesus tidak mengizinkan orang ini ikut dengan dia. Tetapi justru menyuruhnya pulang ke rumahnya, pulang ke kampungnya dan beritakan tentang perbuatan Allah yang besar itu yang telah membebaskan dia. Dan ceritakan juga bagaimana Allah mengasihani dia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hal ini adalah yang menarik. Yesus bukan menolak seorang mengikut dia, tidak. Tetapi ada hal yang penting di saat itu, karena orang ini bukan orang Yahudi. Karena murid-murid Yesus ada orang Yahudi. Dan orang ini telah lama dibuang oleh keluarganya. Tidak dianggap. Bahkan dia diasingkan. Dan ketika Yesus mengatakan pulanglah ke rumahmu dan juga ceritakanlah kepada orang-orang sekampung itu juga dan kepada saudara-saudaranya tentang perbuatan Allah yang besar. Bagaimana manusia, bahkan orang terdekat menolak. Karena apa? Karena ada kuasa jahat yang menguasai. Dan membuat dia tidak berdaya apapun, bahkan memperlakukan dirinya dengan tidak hormat. Sehingga banyak orang menolak dia. Tetapi karena kasih Tuhan dan perbuatan Allah yang besar, dia disehatkan kembali. Dan dia disuruh Tuhan Yesus memberitakan tentang besarnya perbuatan Allah yang membebaskan kepada orang yang tidak menganggap dia selama ini. Dan memberitakan tentang hal yang penting. Perbuatan Allah Tuhan lakukan kepada dia. Bukan karena dia orang yang baik dan orang beriman. Bukan. Tetapi karena belas kasih Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini kabar baik buat kita. Perbuatan besar Allah, mujizatnya, kebaikan Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Semua adalah karena belas kasih Tuhan. Karena hati Allah yang digerakkan oleh belas kasihan. Oleh karena itu sangat penting bagi kita sebagai orang percaya untuk tetap hidup dalam cinta kasih Allah. Bagaimana caranya? Sadarilah bahwa kita tidak mampu apa-apa. Keberadaan kita tidak sehebat apapun. Tetapi karena kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, percayakan hidup
justru untuk selalu tinggal di dalam pertolongan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi andalkan Tuhan selalu setiap saat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Allah menolong umatnya, ketika Allah menolong orang, ketika Allah melakukan tindakan perbuatan yang menolong, semua adalah karena belas kasihan. Oleh karena itu, biarlah kita tetap memohon belas kasih Allah dengan cara kita mau berdoa, kita mau menyadari keberadaan kita yang butuh akan pertolongan Tuhan. Dan kalau kita telah menerima belas kasih Allah, mengalami perbuatan Tuhan yang besar, jangan lupakan hal ini untuk mau memberitakannya, menceritakannya kepada orang terdekat kita terlebih dahulu dan kepada orang lain. Mengapa penting Bapak Ibu? Supaya ketika orang merasa lemah mungkin, merasa tertolak, merasa terbuang karena kisah kita, karena kisah Tuhan yang telah menolong kita, dan kita mau ceritakan itu, orang tahu selalu ada jalan keluar dalam Kristus, dan mereka mau ikut juga memohon belas kasih Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan, jangan biarkan pertolongan Tuhan hanya bagimu saja, tapi ceritakanlah supaya semua orang tahu bahwa ada Tuhan yang mengasihani, ada Tuhan yang peduli, ada Tuhan yang mau membebaskan, ada Tuhan yang mau membuat hidup kita mengalami kepenuhan kembali. Namanya Yesus. Oleh karena itu, jangan sia-siakan hidupmu hanya dengan mau mengasihani diri, tapi percayakan hidupmu kepada belas kasihan Tuhan dan mintalah selalu pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan itu yang kami perlu. Dan pertolongan Tuhan saja yang membuat hidup kami ini berarti. Kami memperoleh kepenuhan hidup, keutuhan hanya karena pertolongan Tuhan. Dan ini yang kami saksikan dan yang mau kami sampaikan, bahwa pertolongan kami adalah di dalam nama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kuatkan hati kami, teguhkan hati kami selalu untuk selalu beriman teguh kepadamu. Kami memiliki Allah yang mengasihani kami, mengasihi kami. Oleh karena itu, biarlah hati kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.